Nah, pemerintah selama 3 bulan ini membayar 144,3 triliun. Itu juga merupakan pembayaran bunga terbesar selama ini untuk kurun 3 bulan. Merah berarti baik itu cicilan maupun bunga dibayar dengan utang baru ya. 22 sampai 25 hanya cicilannya, bunganya dibayari sepenuhnya atau sebagiannya dengan pendapatan. Nah, itu kondisi yang buruk. Kalau bayar bunga saja sudah pakai utang baru, nah itu kan berarti ada, ya bisa saja dinarasikan pemerintah berutang dengan lebih konservatif, hati-hati. Tapi kelihatannya tidak. Dari angka-angka ini ya memang mulai serapan atas surat utang itu lebih rendah dari biasanya. Resiko untuk memperoleh utang baru memang meningkat. Susah cari dan kalaupun dapat harus bayar bunga tinggi. Nanti dampaknya panjang ke depannya. Gagal fiskal itu bisa gagal bayar bunga utang, bisa gagal pemerintah membayar kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya bayar tagihan MBG yang selama ini dibayar mungkin seminggu sebelumnya atau nanti pada saat sudah terlaksana, ini bisa tertunda seminggu, 2 minggu, begitu juga kewajiban-kewajiban fiskal lain, misalnya kompensasi kepada Pertamina dan PLN, itu namanya kewajiban fiskal. Kalau itu signifikan kejadiannya, maka itu namanya gagal fiskal. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini melanjutkan assessment terdahulu terkait dengan realisasi APBN selama 3 bulan dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Kita dari sesi sebelumnya sudah tahu bahwa Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan beserta jajarannya merilis APBN kita. Dirilis tanggal 6 Mei, tapi kondisi yang disampaikan adalah kondisi realisasi 3 bulan. Dalam rilis tersebut ada bahan-bahan paparan yang sebagiannya sudah saya capture dan analisis. Nah, ini mengulangi kembali beberapa diantaranya dengan penekanan ya. Di satu gambar paling atas itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa selama 3 bulan pertama 2026 ini dialami defisit sebesar 240,1 triliun ya, akibat pendapatan yang lebih sedikit dari belanja. Disajikan pula bahwa secara rasio atas PDB, tapi PDB-nya masih berupa asumsi atau perakiraan ya, meskipun atas dasar pengumuman yang sudah 3 bulan, tapi diperkirakan 9 bulan berikutnya, atau juga dengan cara mensetahunkan ya, maka diperolehlah angka 240,1 triliun itu merupakan 0,93% dari total PDB yang diasumsikan untuk 2026. Dari gambar di atas juga itu merupakan defisit yang lebih lebar dibandingkan kurun yang sama di tahun lalu 3 bulan yang hanya 99,8 triliun ya, dan secara rasio hanya 0,41. Kemudian selisih itu, defisit tersebut dicoba dilakukan pembiayaan. Nah, tidak masuk pendapatan, tidak masuk belanja. Di dalam pembiayaan dicatat baik itu penerimaan maupun pengeluaran, tapi penerimaan yang bukan pendapatan dan pengeluaran yang bukan belanja. Apa itu? Penerimaan yang bukan pendapatan itu adalah menerima secara kas tetapi punya kewajiban untuk membayar di kemudian hari. Sedangkan yang bersifat pengeluaran dikeluarkan tetapi memiliki hak di kemudian hari, misalnya investasi atau memberi pinjaman. Jadi dari defisit yang sebesar 240,1 itu ditutupi, didapat pembiayaan sebesar 257,4 triliun. Berarti lebih ya pembiayaannya, lebihnya kurang lebih 17 triliunan. Nah, di antara pembiayaan itu ada yang bersifat penerimaan, nerima utang, disebut pembiayaan utang, itu 258,7. Sedangkan yang non-utang berarti bersifat pengeluaran 1,3 triliun. Nah, dibandingkan dengan posisi-posisi di tahun yang lampau. Dari bawahnya diberikan keterangan berbagai hal. Silahkan kita lihat kembali ya di APBN kita tersebut. Tapi saya mencoba data yang sama, saya coba analisis dari mungkin beberapa hal berbeda. Defisit anggaran yang 240,1 tadi, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk kurun selama 3 bulan, ya gambar biru itu. Nah, tahun lalu hanya 99 triliun.
tahun 2024 bahkan surplus ya, 3 bulan itu surplus, pendapatan masih lebih besar dari belanja. Begitu juga 23 dan 22. Jadi gambar biru menunjukkan kondisi 3 bulan, kita kadang surplus ya, itu 22, 23, 24 surplus, tapi 24 dan 25 defisit. 2017 sampai dengan 2021 itu juga defisit. Gambar ini seperti itu dari saya menggabungkan dari berbagai publikasi APBN kita ya, diolah. Nah, yang menarik berarti yang biru yang merupakan nominal itu ini adalah defisit terbesar selama data ini dari 2017. Sebetulnya kalau disambung juga ini adalah defisit nominal terbesar. Jadi baik secara nominal maupun secara rasio atas PDB ini adalah paling lebar. Bahkan kita harus selalu ingat ya, di beberapa tahun sebetulnya surplus. Ini sebetulnya harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita lihat dari siaran pers itu, nampaknya ini dianggap wajar oleh Kementerian Keuangan. Ini masih dalam koridor rencana. Kan rencananya memang defisit. Defisit rencananya adalah sebesar 689. Dan secara rasio 2,68. Jadi ini masih on track lah menurut mereka. Tapi kan berdasarkan data-data tahun lalu sebetulnya ini ya lebih lebar dari biasanya. Dan jangan lupa, dampak perang Iran belum, karena di April Mei nanti yang akan terdampak. Jadi belum ada perang, kita sebetulnya sudah mengalami defisit yang lebih lebar dari biasanya. Nah, pada saat yang bersamaan kita bisa mengolah data. Kalau ini betul-betul diolah ya, karena tidak diinformasikan di APBN kita kemarin. Nah, tetapi ekonom seperti saya, pengamat bisa menghitung dari data-data yang disajikan, bisa dihitung bunga utangnya. Nah, pemerintah selama 3 bulan ini membayar 144,3 triliun. Itu juga merupakan pembayaran bunga terbesar selama ini untuk kurun 3 bulan. Nah, ini juga dijelaskan mungkin kalau andai ditanyain mungkin oleh jurnalis, ya kan rencananya memang 599 triliun. Tapi untuk kurun 3 bulan ini adalah yang terbesar selama ini. Bahkan kalau dilihat gambar ini, sayang saya tidak sempat membuat presentasinya, tidak saya tampilkan. Ini juga presentasi kenaikan setahun yang paling besar ya, 19% lebih, hampir 20. Nah, pernah yang cukup sama hampir besarnya itu tahun 23, itu sekitar 17-18%. Intinya bayar bunga terbanyak adalah tahun ini. Penting buat pemirsa saya ini, bayar bunga itu tidaklah hanya sekedar yang ditaruh di surat. Atau kalau di LUN itu ya ada bunganya. Kalau di surat utang, SUN, SBN maupun SBN Syariah, itu misalnya ditaruh 6%, 5%. Bukan itu saja. Tetapi ketika dia dijual di pasar perdana, pemerintah kadang tidak dapat 100 ya. Jadi misalnya ditaruh 6%. Nilainya 1 juta, nggak dapatnya 1 juta, misalnya dapatnya hanya 999.000 misalnya, maka sebetulnya kan tidak 6%. Nah, itu namanya yield. Jadi dia tetap dihitung bunga gitu ya, dihitung bunganya pada waktu itu. Dan ada lagi, pemerintah kan juga suka menerbitkan surat utang yang memerlukan pedagang perantara ya, dalam hal ini terutama global bond berdasarkan sistem SEC atau private placement. Nah, ada ongkosnya, itu juga dianggap bunga. Jadi pengertian bunga di APBN adalah bunga yang memang seperti definisi biasa, juga termasuk ongkos-ongkos yang menyertainya atau selisih ketika dia dilakukan lelang. Jadi 144,3 itu menunjukkan 3 bulan ini pemerintah memang bayar bunganya lebih tinggi dari biasanya. Informasi dari APBN kita itu juga ada yang disebut dengan keseimbangan primer. Tadi defisit itu adalah pendapatan dikurangi belanja. Nah, kalau belanja tadi tidak memasukkan bunga, nah bunganya kan ini tadi 144,3. Tadi defisitnya 240,1. Nah, kalau tidak dimasukkan bayar bunga, tetap defisit 9,8. Saya tandai merah. Apa artinya itu? Artinya selama 3 bulan ini cicilan utang, ya, cuma tidak diberikan datanya di sini, nanti slide berikut ada, ditambah dengan bunganya dibayari dengan menarik utang baru. Itu artinya defisit keseimbangan primer. Nah, memang kita sering defisit ya, tetapi untuk setahun. Nah, tetapi untuk 3 bulan itu sebetulnya 22, 23, 24, 25 bayar bunga masih bisa dengan pendapatan. Kalau ini merah berarti baik itu cicilan maupun bunga dibayar dengan utang baru ya,
22 sampai 25 hanya cicilannya, bunganya dibayari sepenuhnya atau sebagiannya dengan pendapatan. Nah, itu kondisi yang buruk. Artinya bisa ya membayangkan pemirsa, kalau bayar bunga saja sudah pakai utang baru, nah itu kan berarti ada kesulitan fiskal namanya, kesulitan keuangan kalau kita rakyat ya. Dilakukan pembiayaan utang. Jadi defisit 240,1 triliun. Pemerintah cari utang nih. Nah, cari utang baik untuk membayari cicilan maupun untuk menutupi yang 240,1 ini. Nah, ternyata utang setelah dikurangi dengan bayar netonya 257,4. Tidak diinformasikan bayar cicilannya. Mungkin di kisaran 250-300 ya. Sehingga dapat utang misalnya 500-an, nah, tapi bayar cicilannya 250, maka sisanya 257,4 lah begitu. Angka ini apa menariknya? Berarti memang sedikit meningkat dibandingkan 2,5. Nah, dia termasuk besar kecuali tahun 2021 kan. Memang 2021 itu COVID mulai dari triwulan 2 2020, kemudian sempat dirubah APBN-nya, kebutuhan untuk berutangnya besar, maka 21-nya melonjak. Utangnya 3 bulan pertama saja sudah tinggi. Tetapi kalau dibandingkan 2025 yang hanya meningkat tipis 5 triliun, padahal kebutuhan berutang di 2025 itu lebih sedikit, atau tepatnya 2025 butuhnya lebih banyak. Dapatnya tapi hanya 257,4. Nah, di sini saya bisa mengassessment bahwa sebetulnya pemerintah sudah mulai tidak selancar biasanya dapat utangan berdasarkan data ini. Kalau menurut APBN-nya, karena tahun 2026 ini kebutuhan berutangnya jauh lebih banyak dari 2025, 3 bulannya ini mestinya mungkin mencapai 270-an, tapi ternyata nggak sampai. Ada defisit 240,1, ada pembiayaan, nah selisihnya kelebihannya 17,3 triliun, namanya sisa lebih pembiayaan anggaran. Bisa loh sisa kurang 2020. Sisa kurang tuh artinya berutangnya tuh tidak mencukupi untuk defisit gitu. Kok masih bisa ya kan ini kan buku, dalam prosesnya kan yang penting tidak mismatch. Nah, maka 17,3 triliun ini silva terendah kecuali tahun 2020 ya, selama data ini. Bisa saja dibaca positif bahwa ini berarti pemerintah menahan diri untuk berutang sehingga berutangnya sesuai kebutuhan saja. Tapi kelihatannya angka-angka lain tidak itu, tetapi lebih karena pembiayaan anggaran yang meningkatnya tipis banget dibandingkan tahun lalu, padahal kebutuhannya banyak. Artinya pemerintah mulai kesulitan mencari utang, sekurang-kurangnya bertambah kesulitannya. Nah, akibatnya sisa lebih pembiayaan anggaran, sisa lebih berutang untuk menutupi defisit, sederhananya begitu. Hanya 17,3. Ini juga angka-angka ini juga yang membuat sempat beredar isu di April ya, sebulanan yang lalu, bahwa pemerintah kesulitan arus kas, duitnya hanya cukup 2 minggu isunya. Nah, itu kan melihat angka ini sebenarnya, dan sebelum dipublikasi kan yang tahu internal ya, maka ada kecurigaan bahwa ada pihak internal yang mungkin sengaja atau tidak berbincang kepada pihak luar lalu merembes bahwa duit sisa sedikit. Nah, ini maksudnya ya, duit yang meskipun sudah dibantah, ya ini gini, tapi pemerintah punya berangkasnya namanya saldo anggaran lebih. Jadi nggak masalah, ya apapun ya, yang penting bahwa sedang terjadi kesulitan, karena berangkas itu sebenarnya kalau nggak kepaksa nggak diambil kan, biasanya begitu. Pembiayaan yang utang saja, nah ternyata berutangnya memang dapatnya 258,7, lebih rendah daripada 3 bulan tahun lalu yang 272,1. Padahal kebutuhannya lebih banyak. Nah, ini menguatkan lagi bahwa pemerintah mulai sedikit kerja keras untuk berutang, terutama dalam konteks ini berutang yang berupa surat utang. Karena kalau utang yang loan, pinjaman, itu kan sudah ada proyek-proyeknya, sudah ada kesepakatan sebelumnya, tinggal realisasi ya. Biasanya untuk setahun berjalan itu sudah ada perjanjian-perjanjian yang dalam negeri sedikit ya dengan Bank Himbara, tanggung luas kan dengan luar negeri, baik itu terkait proyek pembangunan atau memang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah disepakati akan dipasok oleh misalnya konsorsium asing, pemerintahan negara lain, atau bank negara lain. Itu sudah terjadwal lah. Sehingga yang biasanya disebut kesulitan mencari utang adalah ketika pemerintah buat surat utang. Yang konvensional disebut SUN, yang syariah disebut SPN syariah. Totalnya disebut surat berharga negara.
Nah, itu yang tergantung diserap atau tidak oleh pasar. Yang metode lelang bisa dilihat, yang metode private placement bisa dilihat, yang global bond, private placement, dan SEC dilihat gitu. Tapi dari data ini, ya 258,7 tadi ingat, defisitnya 240,1, memang nutupi. Tapi kalau dilihat data tahun lalu yang ketika kebutuhannya lebih sedikit, sudah dapat 272,1. Dan bahkan kalau dilihat tahun-tahun yang lama, yang APBN-nya lebih kecil, defisitnya lebih sedikit, itu utang di 3 bulan itu sudah banyak. Karena dahulunya, Januari, Februari, Maret, bahkan dimulai Desember, yang dibukukan dianggap utang untuk tahun berikutnya, itu sudah banyak ya, bisa mencapai separuh dari kebutuhan setahun. Namanya front loading ya, mengutang lebih dulu untuk mengatur cash flow dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sekarang ini, pemerintah hanya bisa mengutang untuk kebutuhan cash flow bulan yang sudah berjalan, hari-hari dan bulan yang sudah berjalan. Tidak sempat atau tidak bisa front loading. Ya bisa saja dinarasikan pemerintah berutang dengan lebih konservatif, hati-hati. Tapi kelihatannya tidak. Dari angka-angka ini ya memang mulai serapan atas surat utang itu lebih rendah dari biasanya. Kita lalu melihat, nah ini dari APBN kita. Silahkan nanti dicek, ini dinarasikan dengan persuasif dan optimis oleh APBN kita. Misal, ini grafik dari mereka, bukan dari saya ya, bahwa untuk membantah, anggap saja membantah, karena yang pendapat bahwa pemerintah kesulitan mencari utang, kesulitan arus kas atau cash flow itu bukan hanya dari ekonom, sebetulnya banyak yang berpendapat, bahkan beberapa lembaga atau pengamat asing juga sudah mengatakan kayaknya mulai kesulitan. Nah, dibantah gitu kurang lebih dengan grafik ini bahwa selama 2026 bahkan gambarnya itu sampai April ya, tidak cukup hanya Maret. Nah, ini juga menurut saya tricky. Angka-angka lain sampai Maret, tapi khusus angka ini sampai April. Mengapa? Karena kalau Anda lihat Aprilnya memang sedikit naik, kalau Maretnya kan turun terus ini. Apa yang turun ini? Namanya rata-rata penawaran bid cover ratio. Bid cover ratio itu pemerintah menawarkan surat utang seri ini misalnya 5 seri ya, pengen dapat 10 triliun misalnya. Nah, yang masuk berapa gitu, dan nanti dimenangkan berapa, meskipun butuhnya 10 kan sesuai dengan lelang, bisa di atasnya sedikit, bisa di bawahnya sedikit. Ketika misalnya yang masuk 20 triliun, kemudian yang dimenangkan 10 triliun, namanya bid cover ratio-nya 2 kali lipat kan. Nah, kalau misalnya yang masuk hanya 15.000 berarti 1,5. Nah, ingin disampaikan bahwa dulu sampai bulan April yang masuk 2,4. Jadi kalau 10 triliun ya 24 triliun. Sekarang turun 19, tapi maksudnya 1,9 itu masih bagus. Hati-hati ya, karena ternyata disertakan data April tuh yang sudah mengalami kenaikan. Tapi slide-slide lain hanya sampai 31 Maret. Kalau kita potong hanya Maret, angkanya hanya sekitar 1,75 ya. Mungkin April sudah mulai longgar, tapi kita belum tahu Mei, Juni. Apapun di 2026, biarpun masih cukup diminati, keterangan terhadap ini ya saya tidak cantumkan. Sebenarnya ya tetap saja, toh lebih tidak diminati dibandingkan 2025. Kalau kita tarik tahun-tahun yang lampau, di 3 bulan pertama itu bid cover itu di atas 2,5. Ini malah 4 bulan kan. 1,9, kalau cuma 3 bulan sekitar 1,75 sampai 1,8. Artinya sekalipun dinarasikan masih optimis, tetap saja faktanya peminatnya menurun. Masih lebih daripada yang dibutuhkan, tapi turun. Dan itu pun disertai dengan yang kanan, bahwa mereka minta imbalan yang lebih tinggi. Bunga bersih ya, yield itu adalah bunga bersih. Di paparan ini sebenarnya 2 gambar yang berbeda di 2 slide, dijelaskan bahwa ya masih terukur. Nah, di sini gambar ini menunjukkan kalau yang kuning itu adalah rata-rata SBN rupiah 10 tahun. Seri itu ada di seri surat utang itu kelihatan tanggal jatuh temponya. Jadi kalau ada yang 10 tahunan ya, meskipun dia reopening, jadi dulu sudah dilelang mungkin setahun yang lalu, belum habis, dibuat lagi, jadi tinggal 9 tahun, tapi dia dianggap tetap surat utang 10 tahunan. Nah, itu yieldnya, bunga bersihnya 6,76 ya di Mei 2025. Ini juga menarik. Dipakai lagi data Mei ini Mei awal
Sebenarnya kalau kita tarik itu bulan Maret ya lebih tinggi dari 6,76. Saya ingat kalau sampai Maret itu sudah 6,85. Apapun. Nah, sementara pada Januari 2026 itu baru 6,08. Jadi bunga naik kan ini, bunga bersih. Jadi tadi peminatnya menurun, ya toh, terpaksa memberikan bunga yang lebih tinggi. Nah, yang biru itu SBN tapi falas valuta asing USD yang dipakai ini. Jadi kita menerbitkan bond. Itu juga naik, kita sudah memberi 5,24 yieldnya. Sementara di Januari masih 4,91. Bayangkan ya, dolar kita, yield surat utang dolar kita itu 5,24. Itu kan ada waktu bayar bunganya 3 bulan atau 6 bulan tergantung serinya. Pada saat membayar kan harus dalam dolar tuh. Jadi kalau terjadi pelemahan rupiah selama kurun waktu itu, berarti APBN akan mengeluarkan rupiah yang lebih besar. Nah, jadi tidak hanya bunganya, di kupon mungkin bunganya 5 ya, yieldnya 5,24 karena dia harus dijual lebih menguntungkan buat si pembeli. Jadi nggak mau dia beli 100. Nah, cadangan yang merah itu US Treasury, surat utang pemerintah Amerika. Grafik ini Kementerian Keuangan mau menjelaskan bahwa risiko kurs itu adalah selisih antara yield 10 tahun kita dengan yield 10 tahun Amerika, yang biru dengan merah. Itu kira-kira menurut mereka masih nggak lebar-lebar amat lah, sempat melebar kan di bulan Maret dan April. Nah, ini menyempit lagi. Artinya itu risiko, disebut risiko country risk ya, karena orang mau beli tidak mau sama dengan yield Amerika meskipun sama-sama dolar surat utangnya. Nah, sehingga itu, dan kalau dilihat tetap lebih tinggi daripada di Januari 2026. Kalau mau fair, kita sebenarnya menganalisis dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sedangkan selisih dengan rupiah itu berarti ada currency risk, karena orang mau pegang rupiah asing dalam hal ini terutama juga memikirkan selain country risk ada currency risk, karena mereka menghitung pelemahan rupiah. Karena kan nanti dia bayarnya bunga, ketika dia jatuh tempo bunga ya, bukan jatuh tempo suratnya, kan dibayar dengan rupiah. Kalau dia pakai yang kuning itu ya. Dijelaskan sedemikian rupa bahwa ini masih manageable, terkontrol, masih ada peminat. Kalau saya membacanya terbalik. Peminat mulai turun, harus bayar bunga lebih tinggi. Mau diterbitkan global bond juga lebih tinggi, mau diterbitkan dalam rupiah juga lebih tinggi. Berarti kan menguatkan assessment saya terhadap slide-slide sebelumnya tadi. Kemudian akibat proses seperti itu, defisit, pembiayaan utangnya bayar bunga dengan ongkos yang lebih besar, lalu kita mau tidak mau harus berutang, karena nggak bisa nggak berutang, maka terjadi tambahan utang, gitu aja, sebagai akibat dari pengelolaan APBN kita. Posisi utang, jadi tiap waktu itu ada menarik utang baru, ada membayari utang lama, itu selalu ya. Nah, selisihnya disebut pembiayaan utang neto namanya. Nah, kalau kita lihat tadi, pembiayaan utang neto kan hanya sekitar 259 triliun. Tapi utang tidak bertambah segitu selama 3 bulan. Nah, menurut informasi dari Kementerian Keuangan, posisi utang 31 Desember itu kurang lebih 9.920 triliun ya. Sudah hampir 10.000 nih. Nah, pada akhir 2025, 31 Desember 9638, berarti bertambahnya kan 282. Maka bertambah 282 itu terdiri dari akibat berutang APBN 259 triliun, lalu ada faktor pelemahan kurs selama 3 bulan itu dari 31 Desember ke 31 Maret. Jadi bukan rata-ratanya ya, karena utang itu stok. Neracanya dinyatakan pada tanggal berapa. Maka ada faktor kurs 23 triliun. Nah, silakan Ibu Bapak kira-kira memproyeksikan sampai akhir tahun ya. Jadi baik dari pembiayaan utang neto maupun kemungkinan terjadinya pelemahan rupiah. Kalau ternyata rupiahnya menguat, ya faktor kurs itu bisa jadi mendekati 0 atau bahkan bisa berkurang. Tapi perbandingannya adalah 31 Desember 2025 dengan nanti 31 Desember 2026. Saya tidak cantum grafik ini, kami sudah ngutak-atik di Bright. Kalau tidak ada kejadian-kejadian yang heboh, itu ya nanti akan di atas 10.500. Karena sekarang aja sudah hampir 10.000, 9.920.
3 bulan ini kita bayar 144,3 triliun. Dilaporkan juga pendapatan di sesi sebelumnya kurang lebih 594 ya kalau tidak salah. Maka kita bisa menghitung rasio bunga terhadap pendapatan selama 3 bulan. Dapat 25,10% ya. Jadi rasio bayar bunga utang kita selama 3 bulan ini sudah mencapai 25% ya dari pendapatan. Memang kalau setahun ada kecenderungan sedikit menurun, tetapi dari gambar yang kanan dulu sebelum saya ulangi ini, itulah rasio untuk setahun ya. Jadi 2025 lalu seluruh bayar bunga utang kurang lebih 514 triliun dibagi pendapatan 2.756 kalau tidak salah, dapat rasio 18,65%. 2026 belum selesai, tapi dari angka APBN ada angka bunga 599, ada angka target pendapatan. Kalau tercapai, bunganya tidak lebih besar daripada yang direncanakan APBN, pendapatannya berhasil dicapai, rasionya 19,27%. Dari uraian saya tadi mengasesmen atas 3 bulan ini, potensinya pendapatan tidak akan mencapai target, sedikit di bawah target, kan di sesi pertama sudah saya jelaskan. Sementara bunganya nampaknya karena kebutuhan berutangnya kelihatan lebih besar, lebih terpaksa, maka orang yang mau berutangi itu minta bayaran lebih tinggi. Di samping mereka memperhitungkan currency risk, risiko rupiah. Ya orang mau beli SBN rupiah, orang ini ya perusahaan, ya badan, ya asing, itu mau beli kalau bunganya lebih tinggi untuk mengkompensasi rupiah yang melemah. Jadi ada potensi di atas 19,2% bisa 20%. Padahal ini yang diingatkan oleh lembaga rating. Salah satu masalah Indonesia ini adalah bayar bunga utang. Jadi bukan jumlah utang, bukan juga utang atas PDB, tetapi adalah bayar bunganya kebesaran dibandingkan pendapatannya. Kalau kaedah best practices dari IMF itu 7-10% yang aman untuk bunga itu. Tapi kemarin kalau saya tidak salah Fitch atau S&P ya mengingatkan Indonesia itu batas amannya 15. Nah ini kan udah lebih. Batas aman artinya itu risikonya tidak besar. Yang sudah berlalu aja sudah 18,65%. Ini bisa 20%. Nah itu untuk setahunnya. Kembali ke 3 bulan. 3 bulan 2026 ini mencapai 25,10%. Tahun lalu 23,39%. Nah sebelumnya sempat 18, 15, 20. Jadi selama 3 bulan ini pun rasio bunga utangnya sudah paling banyak, paling besar. Rasionya juga paling tinggi. Ya saya tidak ingin membantah juga ya namanya pemerintah, Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan harus menarasikan yang optimis dan persuasif. Tapi saya sebagai ekonom merasa punya kewajiban untuk menyampaikan risiko kepada publik ya bahwa pengelolaan fiskal kita memang kelihatannya tidak terlalu bagus ya dan risikonya meningkat. Dan dalam hal yang saya bicarakan ini adalah risiko untuk memperoleh utang baru memang meningkat. Susah cari dan kalaupun dapat harus bayar bunga tinggi. Nanti dampaknya panjang ke depannya. Saya simpulkan. Jadi defisit terbilang sangat lebar secara nominal dan rasio atas PDB selama 3 bulan ini. Padahal pada triwulan 1 belum terdampak perang Iran loh. Jadi kita belum di angka realisasi ini belum ada dampak perang. Nah meskipun pembiayaan utang masih cukup besar, pembiayaan utang itu artinya tadi yang kita dapat utang, yang kemudian dikurangi dengan kita membayar utang lama, itu masih dapat banyak, namun menurun dibandingkan 2025, kurun yang sama. Nah ditambah indikator lain tadi dengan cara baca saya itu peminat sun khususnya yang rupiah itu menurun dan berbiaya makin mahal. Dan pemerintah kelihatannya mau mengantisipasi di bulan-bulan mendatang dengan menerbitkan global bond, dolar, yen, yuan, kemudian dolar Australia. Tetapi semua itu ber-yield yang cukup signifikan meningkatnya. Dan jangan lupa, faktor pelemahan kurs kalau masih terus berlangsung juga memperberat di bunga. Jadi tidak hanya bunga yang tercantum presentasinya. Silpa yang terbilang rendah dibandingkan biasanya. Berarti pemerintah terindikasi kesulitan arus kas. Dan kemungkinan harus mengambil berangkas. Padahal sebagian berangkas sedang ditaruh di Bank Himbara ya. Berangkas itu saldo anggaran lebih. Kesimpulan lain, jika surat utang masih kurang diminati pada bulan-bulan mendatang, maka biayanya akan makin tinggi, bahkan kesulitan utang meningkat, maka risiko
gagal fiskal itu pun meningkat. Gagal fiskal itu bisa gagal bayar bunga utang, sebagian ya tentu bisa gagal pemerintah membayar kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya bayar tagihan MBG yang selama ini dibayar mungkin seminggu sebelumnya atau nanti pada saat sudah terlaksana, ini bisa tertunda seminggu, 2 minggu, begitu juga kewajiban-kewajiban fiskal lain, misalnya kompensasi kepada Pertamina dan PLN, itu namanya kewajiban fiskal. Kalau itu signifikan kejadiannya, maka itu namanya gagal fiskal. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi saya punya kewajiban moral menyampaikan apa adanya dan menurut penafsiran saya dengan angka yang sama seperti dipublikasikan oleh pemerintah.